Baik, Pak. Baik, Pak. Semoga semuanya dalam keadaan baik, jadi bisa untuk menerima proses pembelajaran hari ini. Tapi sebelum memulai proses pembelajaran, kita berdoa dulu ya. Nah, Firman, pimpin doanya. Buat teman-teman, sebelum kita mulai pembelajaran, kita berdoa. Mulai. Untung. Mulai. Selesai. Ya, terima kasih ya Kak Firman yang telah berbagi. Sebelumnya Bapak absen dulu ya. Ya, Pak. Mulyono, Hadir, Pak. Sudirman, Hadir, Pak. Robi, Denny, Hadir, Pak. Destia, Untung. Hadir, Pak. Sudirman sebagai ketua kelas, siapa yang nggak hadir kali ini? Mulyani, Pak. Mulyani, kenapa katanya? Lagi itu, Pak, sakit sakit. Sakit. Ya, berarti nanti setelah pulang sekolah bisa ditengok bareng-bareng ya. Mulyana jangan, Pak. Oh iya, perwakilan. Iya, perwakilan. Hari ini kita akan belajar tentang menganalisis perilaku terpuji dalam pergaulan sehari-hari, baik itu antar teman sebaya, orang yang lebih tua maupun yang lebih muda. Tapi sebelum kita ke sini, ada yang masih ingat pertemuan sebelumnya kita mempelajari apa? Pertemuan sebelumnya Untung sebelumnya kita mempelajari apa? Untung? minggu kemarin nggak berangkat, Pak. Iya, minggu kemarin nggak berangkat. Ya. Oh, iya. Menjaga Destia, kebersihan, Pak. kebersihan diri sendiri, lingkungan, Dan juga dan baik di sekolah maupun di rumah ya. Iya. Jadi semoga yang pembelajaran kemarin bisa diterapkan di kehidupan sehari-hari. Kemudian hari ini kita menganalisis perilaku terpuji dalam pergaulan sehari-hari. Tujuan pembelajarannya, siswa mampu menganalisis perilaku terpuji antar teman sebaya dalam pergaulan sehari-hari. Kemudian siswa mampu mengimplementasikan perilaku terpuji antar teman sebaya dalam pergaulan sehari-hari. Mulyono, Ya, Pak. perilaku terpuji itu apa? Perilaku yang baik, Pak. Perilaku yang baik. Iya, yang bisa kita contoh atau yang bisa sebagai perilaku yang dapat dicontoh orang lain. Dapat dicontoh orang lain. Jadi dengan kata lain, perilaku terpuji sesuatu yang baik yang dianjurkan oleh agama ya. Jadi Iya. segala sesuatu yang baik dianjurkan oleh agama bisa dipastikan itu baik. Kemudian, tahukah kamu manusia tidak dapat hidup sendirian? Mengapa demikian? Kenapa? Apa itu makhluk sosial, Denny? Makhluk sosial adalah makhluk yang tidak bisa hidup sendiri, Pak. Makhluk yang tidak bisa hidup sendiri. Jadi kita di dunia tidak sendiri, memerlukan orang lain. Kemudian, Untung, coba dibaca yang kedua, Untung. Manusia diciptakan memiliki akal dan pikiran. Manusia diciptakan memiliki akal dan pikiran. Jadi itu yang membedakan manusia dengan makhluk-makhluk yang lainnya, seperti hewan dan tumbuhan, atau dengan makhluk hidup lainnya yang tidak terlihat. Kemudian tidak terlihat. Apa tuh? Contohnya itu amuba. Oh, Amuba itu kan makhluk sama-sama makhluk juga, tapi tidak terlihat dengan mata biasa. Kemudian manusia bermoral dengan cara menerapkan perilaku terpuji dalam kehidupan sehari-hari. Seperti tadi dijelaskan oleh Mulyono, perilaku terpuji adalah perilaku yang baik yang dianjurkan oleh agama. Kemudian lingkungan masyarakat yang harmonis. Jadi dari pertama, manusia sebagai makhluk sosial yang memiliki akal dan pikiran, kemudian menerapkan perilaku terpuji dalam kehidupan sehari-hari, dan akhirnya akan menimbulkan sebuah harmonisasi di masyarakat. Perilaku terpuji merupakan perbuatan seseorang yang hasilnya bermanfaat bagi orang lain. Menolong, contohnya menolong. Peduli. Robi, Ya, Pak. contoh menolong itu seperti apa?
Memberitahu jawaban Pak. Memberitahu jawaban ketika Ujian. ujian. Kalau ketika ujian itu namanya bukan menolong, Apa itu Pak? tapi perbuatan yang tidak terpuji. Oh. Itu sama aja membantu teman kita yang tidak belajar ketika ujian. Kemudian peduli. Destia, peduli itu gimana Destia? Peduli itu suka membantu, Pak. Suka membantu orang lain, Pak. Suka membantu orang lain. Kalau ada yang kesusahan. Kalau ada yang kesusahan, jadi meringankan ya, meringankan bebannya. Kemudian jujur. Denny, jujur itu apa Denny? Jujur itu biasanya suka berbohong Pak. Jujur. itu suka berbohong, nggak kebalik. Iya, maaf Pak. Iya, jujur itu tidak suka berbohong. Belum mandi dia Pak. Salah baca buku. Jadi jujur itu tidak suka berbohong. Kemudian tanggung jawab, Mulyono, tanggung jawab itu gimana? Tanggung jawab itu kalau kita dikasih tugas, kita mengerjakannya Pak. Dikasih tugas mengerjakannya. Ya, bagus. Kemudian disiplin. Untung disiplin itu apa untung? Tidak telat masuk Tidak sekolah. telat masuk. Tadi pagi ada nggak yang di kelasnya ada yang telat masuk? Ada Pak. Ada. Siapa? Ketua. Kita tadi ngomong. Oh, untungnya malah telat sendiri. Untung kenapa telat tadi pagi? Tiduran Pak. Ketiduran. Oh, bukan bau kesiangan. Oh iya. Kemudian berbagi. Tapi berbagi di sini bukan artinya kita saling berbagi ketika ujian ya. Berbagi jawaban ketika ujian. Seperti kita jelaskan, kalau berbagi jawaban ketika ujian itu bukan perilaku terpuji dan harus dihindari, tidak boleh dilakukan. Kemudian menghargai itu di kelas ini kan ada yang berbeda keyakinan, berbeda agama. Jadi kita pun harus menghargai, tidak boleh merajuk, tidak boleh mengejek karena perbedaan keyakinan itu. Kemudian percaya diri. Nanti Irman percaya diri ya, harus percaya diri Ya, Pak. dalam segala hal, tapi dalam hal yang baik tentunya. Kemudian, nah sekarang ke materi pejokannya, perilaku terpuji antar teman sebaya. Perilaku terpuji itu ada dalam kegiatan belajar, kemudian dalam kegiatan olahraga, dan dalam kegiatan bermain. Perilaku terpuji dalam kegiatan belajar itu ketika guru memberikan PR, itu kita bersama-sama mengerjakannya, tapi bukan untuk saling mencontek. Jadi tidak saling mencontek, kemudian dalam ujian tidak saling berbagi jawaban, tetapi mengerjakan bersama-sama agar bebannya jadi lebih mudah, lebih sedikit. Jadi karena tugasnya dibagi-bagi. Kemudian perilaku terpuji dalam kegiatan olahraga. Ini contoh dalam kegiatan belajar yang dalam teman sebaya mengerjakan PR, disiplin dan tanggung jawab, menghargai dan menghormati, dan tidak lupa saling menghargai pendapat teman ketika bekerja kelompok. Kemudian kalau dalam aktivitas olahraga, tolong Robi dibaca. Perilaku terpuji antar teman sebaya dalam aktivitas olahraga. Ya, Semuanya dapat dibaca Pak. iya dibaca semuanya. Tahukah kamu dalam aktivitas olahraga terdapat istilah fair play? Ya, baik. Istilah fair play diartikan semua olahragawan berkesempatan meraih kemenangan melalui sikap sportif, tanggung jawab, dan elegan. Perilaku semacam ini lah yang harus muncul dalam aktivitas olahraga. Ya, terima kasih. Jadi di sini ada kata-kata fair play. Fair play itu apa Sudirman? Itu sportif Pak. Sportif. Sportif. Selain sportif apa lagi?
Mulyono apalagi selain sportif? Adil tidak curang. Adil, tidak curang. Denny ada lagi? Fair play itu apa? Menghargai keputusan, Pak. Menghargai keputusan siapa? Wasit, Pak. Keputusan wasit kalau ada wasitnya ya. Karena kalau di permainan sehari-hari kan jarang ada wasitnya ya. Wasitnya itu biasanya teman sendiri. Fair play itu diartikan sebagai sikap sportif saling menghargai keputusan satu sama lain. Jadi ketika ada, contohnya kita sedang bermain bola, kita tidak curang dengan mengasari lawan, tidak marah-marah ke kawan sendiri, dan sikap fair play itu harus ditumbuhkan agar terjadi permainan yang indah, yang enak. Kemudian ini indikator nilai olahraga, ada nilai respect, ada tanggung jawab, ada peduli, jujur, dan fair play. Coba untuk sebutkan salah satu nilai tanggung jawab dalam praktik olahraga, dalam aktivitas olahraga. Yang bisa baca, Pak. Kurang jelas, Pak. Oh, kurang jelas, maju. Kalau kurang jelas maju nggak apa-apa. Tanggung jawab dalam olahraga, ya, Pak. Iya, dalam olahraga. Mengikuti alur atau cara sebelum dan sesudah kegiatan inti, Pak. Kegiatan inti, ya berarti diikuti Ikuti. dari awal inti kemudian ke akhirnya gitu ya. Kemudian kalau dalam aktivitas sehari-hari, Desti, contoh tanggung jawab itu apa? Tanggung jawab sehari-hari memenuhi kewajiban, Pak. Memenuhi kewajiban kita sebagai siswa apa? Belajar, Pak. Belajar. Kemudian Dapat dipercaya, pengendalian diri. Berarti dapat dipercaya itu jujur ya, Iya, Pak. tidak berbohong dan tidak menambah mengurangi jawaban atau yang seharusnya tidak tambah atau dikurangi. Kemudian respect dalam aktivitas olahraga, Mulyono. Yang dalam aktivitas olahraga apa ya? Iya, dalam aktivitas olahraga. Nomor 1, hormat pada aturan main dan tradisi. Ya, Yang kedua, hormat pada lawan dan ofisial. ya. Yang ketiga, hormat pada kemenangan dan kekalahan. Ya betul, berarti karena dalam aktivitas olahraga itu, dalam suatu permainan olahraga itu pasti ada aturannya. Jadi ketika kita melakukan aktivitas olahraga, respectnya itu kita harus mengikuti aturan mainnya. Apakah contohnya dengan sepak bola, kita kan bermain 11 lawan 11. Jadi kita kalau menurut aturannya 11 lawan 11 ya harus 11 lawan 11. Jangan sampai kitanya 12 orang tapi lawannya cuma 11, berarti itu tidak mengikuti aturan. Kemudian tidak menghormati lawan, walaupun kita lawan beda seragam kebangsaan, tetap harus menghormati, jangan sampai mengejek, apalagi berlaku curang sampai dengan terjadi perkelahian. Nah, kemudian sikap peduli dalam aktivitas sehari-hari, Denny. Satu, membantu teman agar bermain baik. Ya, 2, membantu teman yang bermasalah. ya, 3, murah ujian, berpikir kritis. 4, bermain untuk tim bukan diri sendiri. bermain untuk tim bukan untuk diri sendiri. Nah, yang pertama membantu kawan. Ya, tadi jawabannya apa? Membantu kawan kalau ada yang salah. Tadi yang pertama apa? Membantu teman. Membantu teman. Jadi ketika ada teman yang salah, jangan disalahkan, tapi dibantu untuk dibenarkan. Dibantu untuk dibenarkan, jangan sampai dipojokkan, kamu salah gimana, nanti dia malah jadi tambah untuk tidak mau main. Kemudian kalau untuk sifat fair play dalam aktivitas olahraga, Robi? Aktivitas olahraga ya, Pak? Iya, aktivitas olahraga. Yang pertama, adil pada semua pemain, termasuk yang berbeda. Ya, Terus yang kedua, memberikan kesempatan pada pemain lain. ya betul. Jadi maksudnya yang pertama adil pada semua pemain termasuk yang berbeda. Tadi maksudnya
dalam satu tim 11 orang umpama sepak bola, tidak semuanya berkulit putih, tidak semuanya berambut lurus, tidak semuanya bermata belok. Jadi jangan perbedaan itu dijadikan sebuah alasan untuk menyalahkan teman sebaya, teman-teman satu tim kita. Kemudian untuk memberikan kesempatan pada pemain lain. Kalau contohnya sepak bola, karena sepak bola ada 11 pemain, karena jangan sampai ada satu orang yang menonjol di tim itu, karena nanti akan berakibat pada mental atau emosi pemain lainnya. Tuh. Jadi kalau untuk indikator nilai olahraga udah mengerti untung? Sudah Pak. Sudah. Desti untuk yang aktivitas sehari-hari? Mengerti Pak. Mengerti. Selanjutnya, nah ini contohnya. Ini perilaku terpuji dalam kegiatan olahraga atau dalam pembelajaran olahraga di sekolah kita. Sudirman, di depan ada gambar apa Sudirman? Gambar orang Pak. Orang lagi apa? Lagi tiduran Pak. Lagi tiduran. Kira-kira itu lagi ngapain? Kakinya di Kakinya diangkat ke atas, terus Nyentuh pinggang Pak. nyentuh pinggang. Itu namanya sedang melakukan apa? Sakit pinggang. Berarti bukan urut. Oh, lagi urut jangan. Ini adalah contoh sedang melakukan sikap lilin. Kita anggap yang memakai baju kuning ini adalah guru teman sebaya. Kemudian yang ini adalah temannya yang lain. Jadi sikap terputihnya yang baju merah tidak bisa melakukan sikap lilin, kemudian dibantu oleh si B yang memakai baju kuning. Jadi dalam pembelajaran sehari-hari kita olahraga tidak harus mengandalkan guru. Jadi teman sebaya pun, teman yang dianggap sudah mampu untuk melakukannya sendiri, bisa membantu. Di sini sikap lilin yang pertama membantu memegang pinggangnya agar lurus, agar bisa berdiri. Kemudian yang kedua, memegang kakinya agar lurus ke atas, tidak ke depan, tidak tengah ke depan atau ke belakang. Dan yang Sudirmannya memegang pinggangnya. Kemudian yang lain, menolong teman saat terjatuh dalam kegiatan olahraga. Tadi kalau kita contohkan dalam bermain sepak bola, ketika ada teman atau lawan terjatuh, jangan disukurin kamu jatuh, jangan, tapi dibantu untuk berdiri. Karena ini seperti kaitannya dengan sikap fair play, saling membantu dan saling menghargai. Tapi kalau kegiatan olahraga dan kegiatan kalau sehari-hari di sekolah, kalau umpama lantainya licin, kemudian anaknya terjatuh, bisa dibantu berdiri. Kemudian dalam aktivitas olahraga, bersalaman ketika selesai bertanding. Bersalaman itu bisa dilakukan sebelum bertanding, ketika bertanding, kalau contohnya seperti ini ada yang jatuh, dan selesai bertanding. Jadi secara tidak langsung kita respect, menghargai kawan dan lawan. Kemudian perilaku terpuji dalam aktivitas bermain. Tadi kan sudah dalam proses pembelajaran. Ini Denny, ini permainan apa Denny? Permainan tradisional Pak. Permainan tradisional, namanya apa? Oh, nggak salah sih. Adang atau gerobak sodor. Adang atau gerobak sodor. Jadi biasanya tergantung daerah ya, beda-beda namanya, tapi permainannya tetap sama. Desti, tolong dibaca ini. Dalam permainan gerobak sodor juga diperlukan sikap jujur, tanggung jawab, dan sportif. Dengan berperilaku jujur, tanggung jawab, dan sportif, kamu dapat bermain dengan baik dalam timmu untuk meraih kemenangan. Ya. Dalam permainan gerobak sodor juga diperlukan sikap jujur, tanggung jawab, dan sportif. Jujur, contohnya ketika ada yang jaga dan ada yang main, ketika kita terkena itu harus jujur kalau kita kena atau belum.
itu bagus, lebih baik. Kemudian tanggung jawab, ketika yang menjaga harus tanggung jawab. Jangan mentang-mentang ada masih ada teman yang di belakang, jadi saling mengandalkan. Kemudian sportif itu tadi dijelaskan harus menghargai ketika tim kita menang ataupun kalah, harus sportif mengakuinya. Kalau kita menang mengucap syukur, kalau kita kalah mengucapkan selamat kepada pihak yang menang. Nah, selanjutnya dari proses pembelajaran tadi, Bapak kasih tugas dulu. Kerjakan dulu soalnya ya, nanti kita periksa bareng-bareng. Ya Pak. Ayo Sudirman, dikerjakan ya Sudirman ya. Ya Pak. Pak Untung? Ya Untung dikerjakan ya. Jangan tidur di kelas ya. Bapak kasih waktu 5 menit ya. Jangan lupa namanya diisi ya. Untung udah? Udah bawa pensil. Itu kotak pensil. Udah selesai Sudirman? Kalau udah dikumpulkan nanti kita jangan dulu dikumpulkan Pak, kita bahas sama-sama. Yang pertama, Untung dibaca soalnya Untung. Nomor berapa Pak? Nomor 1. Mengapa kita harus menerapkan perilaku terpuji dalam kehidupan sehari-hari? Jawabannya apa Untung? Belum Pak. Jawabannya belum. Oh, Sudirman nomor 1 jawabannya apa Sudirman? Agar terciptanya kedamaian Pak. Agar terciptanya kedamaian, benar. Jadi perilaku terpuji harus diterapkan di kehidupan sehari-hari agar terjadi kedamaian sesama masyarakat, kemudian juga terjadi harmonisasi di kehidupan sehari-hari baik dalam teman sebaya yang lebih tua maupun yang lebih muda. Kemudian nomor 2, Mulyono Dibaca soalnya Pak. dibaca soalnya. Setelah melakukan pembelajaran bersama dengan guru, siswa diberikan PR untuk mengerjakan soal. Apa yang harus kita lakukan terhadap PR yang telah diberikan guru tersebut? Jawabannya apa? Harus dikerjakan di rumah Pak. Harus dikerjakan di rumah, Tidak boleh di sekolah. tidak boleh di sekolah, dan tidak boleh Dibantu orang tua. tidak boleh dibantu orang tua. Selain itu tidak boleh mencontek. Ya Untung ya, tidak boleh mencontek ya. Ya Pak. Robi, soal nomor 3 Robi dibaca. Ketika berolahraga ada salah satu teman dalam kelompokmu yang kurang menguasai permainan Ya. olahraga tersebut, apa yang harus kamu lakukan terhadap temanmu yang lemah tersebut? Jawabannya apa? Membantu mengajari Pak. Membantu mengajarinya, jangan sampai tambah menindas atau mengejeknya ya. Betul. Sudirman jawabannya sama Sudirman. Nomor 3 jawabannya apa? Beda Pak. Apa jawabannya? Mengajaknya untuk menyerah. Untuk Menyerah. menyerah. Kenapa menyerah? Capek Pak, makin. Capek latihan terus, jangan gitu. Jangan putus asa. Gitu. Kalau Desti, Pak, izin kamar mandi Pak. ya. Desti nomor 3 jawabannya apa Desti? Yang ngerjain Pak. Belum nyontek katanya. Oh belum nyontek, jangan nyontek dong. Membantunya Pak. Membantunya, selain membantunya, Lalu mengajarinya Pak. mengajarinya kalau memang kita Lebih. mampu untuk mengajarinya.
Nah, kemudian untuk di bagian kedua itu kan ada gambar, ada 4 gambar. Kemudian di tengah-tengahnya itu ada kata-kata perilaku terpuji dicocokkan. Sudirman sudah dicocokkan. Gambar yang sebelah kiri pertama itu apa? Tidak terpuji, Pak. Tidak terpuji. Kenapa tidak terpuji? Karena ini kakinya patah, Pak. Kakinya patah. Berarti ini kakinya patah itu apa? Mencoba mencederai lawan ya. Iya, Pak. Nah, dalam sebuah permainan atau pertandingan kita tidak boleh berbuat seperti itu. Itu bisa disebut curang karena ingin mencederai lawan. Kemudian untuk gambar sebelah kiri yang di bawah, Denny. Iya. Perilaku terpuji, Pak. Perilaku terpuji. Kenapa perilaku terpuji? Membantu teman untuk melakukan pelatihan. Membantu teman untuk latihan. Berarti ini dilakukan dalam proses belajar mengajar ya di sekolah ya, membantu teman, saling membantu. Kemudian Mulyono Ya, yang Pak. sebelah kanan atas gambarnya Itu perilaku terpuji, Pak. perilaku terpuji. Kenapa terpuji? Itu sedang membantu temannya berolahraga, Pak. Sedang membantu temannya berolahraga. Berarti selain kita bisa membantu, walaupun kita dianggap bisa atau mampu, juga untuk meringankan kalau memang gerakannya cukup sulit. Iya, Pak. Kemudian untung gambar yang keempat, yang kanan bawah itu apa untung? Yang bawah ya Pak, Ya, yang ada 2 orang anak nih Pak. iya betul. Sikap tidak terpuji Pak, Sikap tidak terpuji. Kenapa? karena minta ini Pak, minta kontekan. Minta contekan. Berarti perilaku tidak terpuji itu sama atau sedikit nyambung dengan pertanyaan nomor 2. Kalau ada PR atau ada tugas, apa yang harus dilakukan? Kita harus mengerjakan sendiri sesuai dengan kemampuannya sendiri. Tidak boleh mencontek, apalagi memberi jawaban kalau sedang ujian. Nah, dari proses pembelajaran kita hari ini, yaitu perilaku terpuji dalam kehidupan sehari-hari, kira-kira kesimpulan yang bisa diambil apa? Mulyono. Kesimpulannya baik dalam kehidupan sehari-hari ataupun dalam aktivitas olahraga, Ya. kita harus selalu menerapkan perilaku terpuji. Perilaku terpuji. Robi mau menambahkan? Perilaku terpuji itu dapat dilakukan baik di sekolah maupun di lingkungan permainan. Iya. Untung mau menambahkan? Cukup Pak. Cukup. Jadi perilaku terpuji harus kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari kepada teman sebaya saat kita belajar berolahraga maupun bermain. Jangan lupa belajar dan berolahraga. Dan untuk tugasnya, Bapak kasih tugas ya untuk pertemuan selanjutnya. Ya Pak. Tugasnya itu menceritakan perilaku terpuji apa yang kita lakukan di rumah ketika bermain. Nanti ditulis di buku tugas, minggu depan dikumpulkan, nanti Bapak periksa. Sampai sini kira-kira ada yang mau bertanya? Cukup ya. Sebelum kita mengakhiri kegiatan, Sudirman Ya, Pak. tadi memimpin doa, mulai sekarang mengakhiri. Teman-teman, sebelum kita pulang, bermain pembelajaran kita berdoa mulai. Selesai. Terima kasih Sudirman Ya, Pak. untuk mengakhiri kegiatan hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.